Halo people, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelatihan petugas P3K. Pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja diatur dalam beberapa peraturan perundangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya, peraturan P3K diatur di dalam Permenaker Trans Nomor 15 Tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Dalam peraturan menteri ini, pemerintah mengatur untuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam pemenuhan fasilitas P3K dan juga petugas P3K. Jumlah petugas P3K diatur di dalam peraturan tersebut, di mana tempat kerja yang memiliki potensi bahaya rendah dan memiliki tenaga kerja lebih dari 150 orang wajib untuk memiliki 1 orang petugas P3K untuk setiap 150 orang. Kemudian, untuk tempat kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang, wajib untuk memiliki 1 petugas P3K untuk 100 orang tenaga kerja. Petugas P3K di tempat kerja wajib tersedia pada setiap unit di mana berjarak 500 meter atau lebih. Selain itu, petugas P3K juga wajib tersedia pada setiap shift kerja dan juga pada setiap lantai yang berbeda di gedung yang bertingkat. Pelatihan petugas P3K bertujuan untuk melatih para individu dalam memberikan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat, kecelakaan kerja, dan juga kondisi tidak normal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan, di mana para petugas P3K ini akan memberikan pertolongan awal sebelum adanya pertolongan medis datang. Petugas P3K dilatih untuk memberikan pertolongan pertama dengan cara yang tepat sehingga tidak menimbulkan gangguan lainnya maupun kecacatan pada korban. Pelatihan petugas P3K dilaksanakan selama 3 hari mencakup beberapa materi ajar. Di antaranya yaitu yang pertama, penilaian kondisi korban, di mana peserta akan mengetahui cara untuk melakukan penilaian awal pada saat menemukan korban. Yang kedua, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Para peserta akan mendapatkan pelatihan serta melaksanakan praktik secara langsung untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, para peserta akan mendapatkan pelatihan mengenai resusitasi jantung dan paru, di mana para peserta akan melakukan pelatihan praktik secara langsung cara RJP pada saat penanganan keadaan henti jantung dan nafas. Yang keempat, para peserta akan mendapatkan pelatihan mengenai penanganan khusus apabila korban mengalami keracunan, luka akibat benda asing, dan juga gigitan hewan. Yang kelima, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim P3K lainnya. Kecelakaan atau kejadian darurat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya petugas P3K, perusahaan memiliki sumber daya internal yang siap siaga untuk menangani situasi darurat sebelum bantuan medis profesional tiba. Hal ini dapat mengurangi waktu respon dan memaksimalkan peluang penyelamatan nyawa atau mengurangi dampak cedera. Sekian dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Apabila Anda ingin mengikuti pelatihan petugas P3K, silahkan untuk menghubungi PT GSI Selamat Indonesia. Saya akhiri, salam GSI.